Sahlan ke Deden. Nah, bersama kita juga ada Mas Sayuti dari Norwegia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nabi Amir, giliran Nabi Amir untuk silaturahim, menegur langsung supaya kita semua bisa mendengar. Masya Allah, Mas Sayuti apa kabar? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Saya melihat dari jendela itu kayaknya musim dingin atau musim panas. Nah. Ini musim semi sebenarnya. Jadi antara musim dingin ke musim panas. Masya Allah. Gimana di sana? Semuanya tenang, aman? Atau lockdown? Ya, alhamdulillah, semua mesti disyukuri. Apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Dan kalau kita ngomong soal ekonomi, misalkan sudah pandemik seperti ini, lockdown, ekonomi menurun, kemudian harga minyak drop, bahkan minus sempat, ya kan? Ya, tapi bagaimana kita tetap mesti bersyukur, tetap. Masya Allah. Di sana berapa orang Indonesia? Termasuk sebenarnya nggak banyak kalau di Norwegia, mungkin sekitar 1.000-1.500 begitu, cuman tersebar kan. Norway sendiri mungkin sebesar Sumatera, lebih besar lagi. Jadi tidak banyak. Dan dari situ mungkin yang muslim hanya 50%-nya atau mungkin kurang ya. Dari 1.000 itu mereka para pelajar atau para pekerja atau profesional? Macam-macam, macam-macam Ustadz. Jadi ada yang pelajar, tapi saya kira pelajar ini tidak, porsinya nggak banyak, mungkin 10% begitu. Maksimum itu sudah di berbagai kota ya. Sebagian lagi bekerja, sebagian lagi ikut suami atau istri yang sedang bekerja di sana, sebagian lagi tentu adalah keluarga mereka yang bekerja di sini, sebagiannya lagi menikah dengan orang di sini kemudian stay, sebagian lagi adalah pegawai di kedutaan ya kan, yang mungkin sudah lama kemudian tidak kembali lagi ke Indonesia di sini, jadi macam-macam. Kalau pekerja, mereka biasanya bekerja apa di sana? Untuk warga negara Indonesia yang di sini? Iya. Ya. Tidak pekerja Indonesia, orang Indonesia bekerja sebagai apa? Ya, apakah di perminyakan atau di perkantoran? Itu juga macam-macam. Dari katakan yang sempat studi di sini atau mereka memegang master atau PhD, ya mereka bekerja di sektor industri. Yang sebagian besar industrinya berupa minyak dan gas bumi ya. Terkait dengan itu ada juga di bidang perkapalan, juga ada di bidang elektronik, robotik misalkan, atau digitalisasi. Kemudian yang lain sampai misalkan seperti jadi koki ya. Kemudian jadi guru TK juga ada. Macam-macam. Kalau Mas Yuti sendiri sebagai apa? Saya alhamdulillah profesi saya sebagai data scientist di satu perusahaan multinasional di sini. Masya Allah. Sudah berapa lama di sana di Norwegia? Alhamdulillah ini baru 14 tahun. 14 tahun, Masya Allah. Sudah bisa lama gitu, gimana ceritanya Mas Sayuti, gimana itu? Qadarullah sebenarnya Ustaz. Qadarullah ya. Qadarulnya gimana? Rencananya memang 14 tahun atau memang ini ada takdir ya? Jadi pertama dulu studi ya, saya berangkat studi tahun 2006 untuk master atas biaya pemerintah Norway sebenarnya. Namun ternyata setelah lulus master lanjut PhD. Itu atas ya beasiswa pemerintah Norway full semuanya. Nah, jadi 2 tahun plus 4 tahun, sekitar 6-7 tahun begitu. Begitu lulus langsung kerja di sini. Jadi ya nggak pulang juga gitu. Langsung, dan ya. waktu itu
eh, saya katakan qadarullah karena di awal-awal saya pribadi ke sini, saya merasakan bahwa tidak seperti di Indonesia, begitu ya. Tiap saat kita bisa dengar adzan, kita bisa ngaji ke masjid, enak gitu. Dan bahkan mungkin kajian itu ada macam-macam, tinggal pilih gitu ya. Di sana susah. Makanya kemudian seiring perjalanan, kemudian kita bentuk pengajian di sana, dan seterusnya. Kemudian kita aktif di masjid dan seterusnya. Nah, pas begitu mau lulus, itu saudara-saudara sana pada tanya, ini setelah ini mau kemana? Planningnya apa? Begitu. Terus saya katakan kepada mereka, ya tergantung takdir Allah. Kalau takdir Allah pulang, saya pulang. Gitu kan. Kalau enggak, ya berarti di sini terus. Dan salah satu sahabat dari Pakistan, dia mengatakan, loh, antum ada di sini, bukannya ini sudah takdir Allah? Katanya begitu. Nah, itu kemudian saya berpikir, kalau antum lebih berguna di sini, ya di sini saja, ngapain pulang? Ya. Dan demikianlah 14 betah tahun ya berarti seperti di sana itu. ya. Berarti betah lah di sana. Alhamdulillah. Bagaimana suasana, sebentar loh, mayoritas agamanya orang Norway itu apa? Dan prosentase muslimin di sana berapa? Ya, secara formal mereka mengaku Kristen ya. Kristennya tapi apa? kalau mau ditelisik, Protestan, Katolik? ke Protestan lebihnya. Protestan ya? Cuman kalau mau ditelisik lagi, sebenarnya mayoritas ateis sebenarnya. Ateis ya. Umum lah di Hanya secara barat gitu ya. culture mereka Kristen, namun secara belief kebanyakan dari mereka sebenarnya ateis. Tapi ke gereja juga? Nah itu jarang sekali. Kalau mungkin gereja paling yang bisa ketemu justru banyak orang asing yang di gereja itu, justru orang-orang Asia, gitu ya. orang-orang Afrika. Muslim berapa persentasenya di sana? Saat ini perkiraannya sekitar 200.000 dari 5 juta orang. Mayoritas Berapa persen tuh? dari mana, bangsa mana muslimnya? Yang banyak populasi yang saya lihat ada dari Somalia, Pakistan, itu yang paling Somalia, banyak. Pakistan. Eh, Bagaimana dan- pendidikan di sana kalau ada orang Indonesia yang melanjutkan pendidikan di sana? Apa yang menjadi kelebihannya? Kelebihan pendidikan di sini berarti. Iya, Karena di sini pendidikan barat lah ya. Kalau saya pribadi dulu kenapa saya mengincar di Norway, karena Norway termasuk salah satu yang terbaik untuk bidang maritim. Saya bidangnya marine technology. Nah, untuk marine technology itu salah satu yang terbaik. terbaik di Jadi- sana ya. Kembali kepada suasana Ramadan nih. Kalau bulan Ramadan sebelum suasana COVID-19 gini, bagaimana biasanya umat Islam di sana? Apa kegiatannya? Saya kira mirip-mirip dengan di tanah air. Jadi ada tarawih itu yang berbeda. Kadang juga ada program iftar, buka puasa bersama di masjid. Amin, setelah ada COVID ini, karena semua lockdown, semua tempat ibadah ditutup. Itu pun atas persetujuan semua ya, termasuk di kalangan para pengurus masjid dan imam-imam di sini semua oke, kita sepakat tutup sampai tanggal 15 Juni sebenarnya, sesuai dengan maklumat dari pemerintah. Dengan situasi seperti ini ya, jadinya semua dilakukan di rumah masing-masing. Berapa jam puasa di sana? Nah, kalau Ustadz kita ngikutin standar perhitungan waktu sholat, karena kan puasa dengan sholat itu kan jadi satu ya, kita start dari subuh sampai maghrib. Nah, yang jadi masalah adalah saat seperti ini, misalkan di Oslo, di mana kami tinggal sekarang, itu sejak tanggal 22 April yang lalu, tinggal sekarang, itu sejak tanggal 22 April yang lalu, subuhnya itu di tengah malam. Jadi antara Isya dengan, mungkin nggak pernah dengar bahwa yang namanya matahari itu tidak betul-betul sampai turun sehingga gelap, itu enggak. Tapi dia tenggelam, cuman cahaya merah masih ada di ufuk timur ataupun di ufuk barat. Kemudian dia naik lagi.
itulah sebabnya Berapa kemudian menit kita jarak antara Isya sama subuh? 0 menit Ustaz. 0 menit. Ya. Jadi teman-teman di sana ngambil puasanya berapa jam? Nah, itulah sebabnya kemudian kita sebut ini adalah waktu ekstrim. Kita nggak bisa pakai Ekstrim. seperti ini. Nah, kemudian Jadi ada banyak. mengambil waktu negara terdekat. Nah, kita sudah teliti itu. Ada akorbul bilad, akorbul ayam, macam-macam ya. Sabaan lail, ada nisfil lail, macam-macam. Tergantung, akhirnya disepakati Norway sendiri dibagi 3 region. Region selatan, area tengah, area utara, begitu ya. Masing-masing punya metode. Nah, kalau untuk kita warga Indonesia, salah satunya adalah kita sepakat bahwasanya kita menggunakan waktu kombinasi. Pada saat normal, kita hitung pakai standar normal, perhitungan waktu sholat. Namun ketika waktu ekstrim seperti saat ini, kita menggunakan waktu standar Mekah, istilahnya. Jadi bukan betul-betul waktu sholat di Mekah, tetapi proporsinya yang sama dengan Mekah. Baik Mas, terakhir nih. Suasana COVID-19 di sana bagaimana? Pertumbuhannya naik? Itu terpaksa harus dikarantina. Nah, situasi seperti itu ini udah darurat, maka seluruh kantor lockdown, seluruh sekolah lockdown, universitas lockdown. Berapa lama dan lockdownnya? Sampai sekarang ini? Ini mungkin kami sudah 5-6 minggu sekarang. Ya. Dan itu sudah kelihatan bagus, grafiknya turun sekarang. Jadi Turun ya. misalkan dari 10.000 petugas kesehatan yang dikarantina di awal-awal, sekarang tinggal 770-an. Kemudian sekarang katakan yang terinfeksi baru katakan cuma 16 misalkan untuk hari ini. Yang meninggal hari dunia, ini juga cuma totalnya berapa? orang misalkan. Yang terinfeksi total ada 7.500. Yang meninggal? Tapi yang meninggal 200. Tapi Ustadz, kami dengan 7.500 yang terdeteksi itu dari 155.000 yang dites. Oh. Jadi tesnya banyak gitu. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang 5 juta, 155.000 tes itu kan banyak. Ya kan? Rumah sakitnya memadai? Rumah sakit alhamdulillah awal-awal dulu ketika ada 10.000 petugas kesehatan yang dikarantina, mereka udah mulai sebar pengumuman bahwa kayak semacam mahasiswa kedokteran gitu yang tingkat akhir udah mulai disiapin. Tapi alhamdulillah ternyata ketika semua lockdown, infeksi menurun, kemudian rumah sakit bisa menghandle, maka tidak perlu walaupun masyarakat udah siap itu untuk terjun kalau misalkan diperlukan misalkan. Apa yang di saya sukain? Ya. Baik, jadi pemerintah di sana sangat bertanggung jawab ya untuk menyalurkan dana rakyatnya ke rakyat lagi. Betul. Gitu ya. Sampai berapa angkanya per orang kira-kira misalnya jaminannya? Khusus untuk misalnya citizen mereka. Nah, itu luar biasanya Ustadz, itu nggak terbatas citizen mereka. Seperti saya misalkan kalau saya dipecat gara-gara ini, saya juga akan dapat bantuan itu, walaupun saya masih warga negara Indonesia. Tapi karena saya bayar pajak sebelumnya, ya kan, jadi selama sekian tahun kerja bayar pajak, bisa sampai 44% pajaknya, jadi itu dikembalikan lah istilahnya begitu. Ada istilah duknat di sini Ustadz. Duknat tuh kalau bahasa Indonesia mungkin kayak gotong royong lah. Jadi semua saling berkontribusi. Saya sekarang kuat, saya bantu yang lain. Nah, pada saat saya lemah, saya dibantu oleh yang lain, begitu. Terakhir, Mas, apa yang bisa disampaikan yang baik dari Norway ke Indonesia, dari Oslo, terkait COVID-19 ini kira-kira sebelum kita akhiri? Mungkin satu ya, untuk masyarakat saja, kalau kita bisa disiplin sesungguhnya. Namun, karena di Quran disebutkan juga itu Ustaz ya, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Iya. Nah, cuman di sini masyarakatnya bisa seperti itu, bisa menuruti maklumat dari pemerintah, karena pemerintahnya sendiri juga. Saya jumpa nanti kalau datang ke Indonesia atau Abi Amir, Ustadz Deden,